mereka sudah persiapan mengurangi stok ya, sehingga barang-barang mereka yang ada di dalam bisa terkeluarkan dan mengurangi juga pembayaran. Tapi yang terdampak adalah yang konveksi. Kalau lebaran itu konveksi kan 2 minggu 3 minggu sebelum lebaran atau 1 bulan itu sudah luar biasa, penyetokan sudah mulai besar-besaran. Tapi setelah melihat kondisi pandemi seperti itu, mereka pada takut, akhirnya hanya menjual stok mereka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Ada banyak hal di sini ya, pagi ini kita sudah bersama tamu yang istimewa dan begitu luar biasa ya, Ibu Hajah Juwahyuni atau mungkin beberapa klaster, beberapa komunitas itu mengenalnya dengan Ibu Juwita, beliaunya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Bapak Fikri. Alhamdulillah, pun sehat selalu. Jadi beliau ini adalah pelaku usaha konveksi ya, di Pasar Kliwon. Ya, tentu mungkin bisa diceritakan di podcast ini Bu Juwe. Jadi sejauh mana pengaruh pandemi COVID-19 ini khususnya di usaha konveksi. Jadi mungkin ada beberapa literasi bahwa ada yang memang benar-benar terpuruk karena memang tidak bisa menjual karena pandemi, tapi ada yang berinovasi banting setir, malah justru di era seperti ini malah begitu luar biasa. Mungkin ada banyak mungkin saudara kita yang kemudian beralih profesi, tidak memproduksi baju, tapi apa yang dibutuhkan sekarang kan begitu. Kondisi real khususnya di Pasar Kliwon ini, para teman-teman usaha konveksi di era pandemi ini bagaimana sejak 6 bulan terakhir ini? Ya, alhamdulillah Bapak Fikri, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan seputar Pasar Kliwon. Pasar Kliwon itu semenjak bulan Maret sudah ada corona itu. Nah, disitulah para pedagang tuh terkejut, ibaratnya kok seperti ini. Nah, penjualan mereka betul-betul memang drastis. Katakanlah 80% lebih itu hilang pemasukan mereka. Karena apa? Satu, berita kalau klaster pasar itu kan sering dijadikan ini ya, tempat bertemunya pembeli, penjual. Ya, disitulah dampak dari corona itu. Masyarakat takut juga belanja ke Pasar Kliwon. Akhirnya diterapkan ini penjagaan yang di Pasar Kliwon itu. Dan untuk para pedagang sendiri ya tetap optimis karena kehidupan mereka memang berdagang di Pasar Kliwon. Waktu ada pengurangan jam pun mereka menuntut untuk tetap buka seperti seolah-olah tidak ada corona, karena ditakutkan dia baru buka sebentar sudah tutup, akhirnya pembeli nggak ada yang datang ke Pasar Kliwon. Tapi setelah ada kebijakan dari Pemda bahwa kita boleh berdagang tetapi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu penting, segi para pedagang pun kita beritahu lewat grup Pasar Kliwon ada itu untuk selalu menyediakan masker, sanitizer. Bila pedagang beli tidak memakai itu pun kita kasih cuma-cuma. Nah, untuk pembeli ya biar mereka tuh nyaman beli di Pasar Kliwon. Dan untuk meningkatkan ekonomi Pasar Kliwon agar sekarang itu ramai lagi, mereka juga membuat harga yang sangat murah. Biasanya untung 5.000, kita ambil untung cuma 1.500. Karena apa? Karena seperti itu, karena biar menarik sehingga orang beli kembali lagi ke Pasar Kliwon.
pedagang Kliwon pun sekarang mulai canggih. Mereka menjual barang mereka pun lewat online. Kita buat grup, nanti setiap ada gambar yang masuk dari itu yang membuat atau yang konveksian kita posting. Alhamdulillah terbantu dengan adanya online. Di grup kita cukup melihat grup Bakulan Pasar Kliwon ada, Alshot Kudus juga ada. Alhamdulillah lewat online juga terbantu. Kita bisa memasarkan produk-produk orang Kudus lewat online. Jadi tidak harus datang ke pasar ya. Bisa kita anterin ke rumah atau COD. Sehingga mengurangi ini pertemuan antara pembeli dan pedagang yang memang saat ini pandemiknya memang harus disikapi dengan hati-hati. Jadi di masa Maret sampai dengan Agustus ini kan mungkin ada bulan di mana bulan tersebut itu menjadi andalan para pedagang pasar ya. Jadi preman bodoh kan ya, begitu. Jadi biasanya kan begitu. Memang andalannya para pedagang khususnya konveksi ini di preman bodoh inilah. Ketika kemudian preman bodoh ternyata masih tetap artinya corona sendiri itu tidak mau pergi-pergi, itu gimana Bu pada saat itu kondisinya para pedagang? Kondisi pedagang sudah persiapan itu karena melihat di bulan Maret, April, Mei itu kan lebarannya aja, Mei awal itu lebaran. Mereka sudah persiapan mengurangi stok, menjual stok yang ada sehingga barang-barang mereka yang ada di dalam bisa terkeluarkan dan mengurangi juga pembayaran. Tapi yang terdampak adalah yang konveksi. Kalau lebaran itu konveksi kan 2 minggu, 3 minggu sebelum lebaran atau 1 bulan itu sudah luar biasa, penyetokan sudah mulai besar-besaran. Tapi setelah melihat kondisi pandemi seperti itu, mereka pada takut, akhirnya hanya menjual stok mereka saja. Karena untuk konveksi sendiri biasanya mungkin di pas hari raya kan ada mungkin baju yang pada saat itu mode ya, yang lari sopo itu biasanya kan. Nah, ketika kemudian kondisinya corona begitu, pada akhirnya membuat yang konveksi gitu. Melihat peluang orang Kudus memang keren, orang Pasar Kliwon juga loh ya. Terutama mereka itu kalau sudah melihat keadaan seperti itu, mereka berubah. Sisa stok pemotongan bahan yang dibuat fashion dibuat masker. Contohnya kayak ini. Buat masker sendiri juga ya, bikin, saya sendiri ya? Suruh ini bikin masker seperti ini dibuat sehingga sisa-sisa kain itu jadi bermanfaat, bisa dibagikan ke masyarakat. Kita ongkos jahit murah, satu kodi hanya Rp10.000. Jadi masih tetap aja bisa memanfaatkan peluang kan begitu. Ya. Mungkin terkait dengan ini ya, artinya dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 khususnya di klaster pasar tradisional. Kebetulan Bu Jue ini kita lihat dalam catatan ini kan bendahara di Himpunan Pedagang Pasar Kliwon ya. Iya. Artinya pada saat Pak Bupati sidak di Pasar Kliwon kemudian menemukan ada pedagang dan pembeli yang tidak taat melaksanakan protokol kesehatan, pada akhirnya sempat memberikan sanksi kepada Pasar Kliwon 2 hari tutup pada saat itu ya, diembargo tidak boleh buka selama 2 hari. Saat itu bagaimana HPPK menyikapi? Oh ya HPPK menyikapinya itu sederhana sekali karena
sebelumnya kami HPPK sudah dipanggil oleh Pemda, diajak musyawarah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi yang terjadi di masyarakat Pasar Kliwon sendiri, mereka ya maklum karena SDM-nya beda-beda, cara pandang mereka juga beda, terus pengalaman mereka tentang online atau digital juga beda, tahunya itu dari rumah ke pasar jualan, pulang ke rumah jualan, itu aja. Karena mereka sudah banyak sekali kebutuhan atau pembayaran suatu stok barang, atau katakanlah sudah capek dengan urusan bisnis mereka, sehingga jarang melihat media ya, sehingga mereka tidak tahu kalau corona ini betul-betul sangat dahsyat. Disitulah HPPK memberi sosialisasi, bahkan juga kita di awal Maret kalau tidak salah itu APPSI Kudus bersama HPPK itu sudah membagikan masker 1.200, di situ juga ada isinya telur rebus sama empon-empon corona, kita pakai dalam satu kemasan. Itu sebelum corona merajalela di Kudus ya, itu sudah diantisipasi seperti April, itu ya. kalau tidak salah tanggal 3, padahal saya Maret akhir itu sudah ada berita empon corona itu dari apa saja Ibu? Oh, dari kunir, terus ditambah dengan jahe sedikit. Apa itu pokoknya bahan mentah itu ditumbuk diapakan itu sehingga bisa jadi lembut, masukkan dalam packaging, kita bagian. Ternyata masyarakat Pasar Kliwon seneng. Setelah acara selesai saya udah didatangi Ibu juga, empon-empon corona itu kok segar ya, lah itu minuman jadi itu bahan-bahan yang mungkin dari kunir, dari empon-empon ya, kemudian betul. Jadi bahan minuman ya. Alhamdulillah kemarin itu resep dari siapa itu? Ya saya kalau empon-empon corona ini menarik juga ya, ikut Bimtek waktu itu Bimtek Provinsi bersama teman-teman New Export untuk Indonesia di Jawa Tengah. Nah di situ teman-teman kita untuk bisa membuat lingkungan tanpa adanya corona itu kemarin juga bersih-bersih pasar juga. 2 hari ditutup. Pak Bupati itu kita bantu HPPK asosiasi ke pedagang pasar. Ya alhamdulillah respon pedagang itu baik. Mereka segera menghilangkan lapak-lapak atau jalannya lebar, terus dasaran mereka juga sudah dikurangi semua, sehingga jalannya itu betul-betul nyaman. Itu di hari setelah penutupan. Sebelumnya itu memang belum percaya kalau memang udah ada corona, karena mungkin pemahaman mereka beda-beda, sehingga para pedagang itu kita sebagai HPPK juga malu dengan Pemda, karena kita sudah janji melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan kita juga dikasih dispensasi dari Pemda untuk tidak bayar retribusi selama 3 bulan. Kalau tidak salah terhitung dari April, Mei, Juni. Lah kemarin kita matur kepada Ketua HPPK, saya malu juga kalau Agustus, September dan lainnya minta lagi, karena kemarin pedagangnya pada ndablek, gak ngikutin aturan protokol kesehatan, sehingga ya saya malu ketemu dengan Pak PLT Bupati Kudus. Jadi harus ada kompensasinya, dalam arti mungkin dari HPPK sendiri itu harus betul-betul perhatian terhadap protokol kesehatan di wilayahnya kan begitu. Betul. Ini kebetulan di Kudus kan sudah punya Perbup 41 2020 ini terkait dengan aturan protokol kesehatan ya. Mungkin beberapa hari kemarin kita sudah saksikan ada operasi atau razia yang ketahuan tidak pakai masker ini, ada sanksi. Mungkin tahap awal ini mereka disuruh nyapu, disuruh sebelum mungkin benar-benar ada ketentuan denda yang ada di Perbup 41 itu. Nah mungkin untuk mendukung dan mensosialisasikan bahwa
di Kudus ini ada Perbub 41 yang ada sanksinya khususnya di klaster Pasar Kliwon. Apa yang mungkin sudah disiapkan oleh HPPK untuk mendukung dan mensosialisasikan Perbub itu? Oh, iya. Kalau HPPK sendiri itu sangat respon sekali karena kita punya berbagai grup, sehingga setiap berita dari Pemda itu kita share di grup. Mereka sekitar di grup itu ya sekitar 100, 200 hingga 300 orang. Otomatis itu akan cepat tersebar sehingga para karyawan pun kita siapkan. Memang kalau tidak punya masker kita kasih. Pembeli pun seperti itu. Terus waktu kemarin ditutup 2 hari Pak Bupati, selanjutnya itu boleh dibuka pintu-pintu tertentu. Memang betul seperti itu. Tetapi Pemda juga memberi kelonggaran apabila ada yang jaga, silahkan boleh dibuka. Karena mau tidak mau namanya pedagang itu kadang marah. Kok pintu sana yang dibuka, pintu sini tidak? Karena cara berpikir mereka, pembeliku tidak bisa lewat gini-gini lah. Akhirnya saya inisiatif, saya kumpulin bagi teman-teman lewat pakai seragam APSI, membedakan antara yang jaga dan yang tidak. Kenapa? Kalau yang jaga memakai seragam itu anjuran dari dinas pun boleh Bu Juwek dijaga, dibuka asal pakai seragam dan dijaga. Untuk apa? Mengingatkan bila pedagangnya, pembelinya atau karyawannya betul-betul tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita betul usir, tidak boleh masuk. Itu kemarin itu pada tegas, ya? 3 minggu itu. Dari mana dana untuk menggaji mereka? Alhamdulillah teman-teman Pasar Kliwon yang memang sudah loyal dan tahu akan kepentingan bersama, mereka memberikan sedekah katakanlah 20.000, 10.000. Nah, uang tersebut itu kita kumpulin, kita berikan kepada yang jaga. Karena penjagaan itu dari jam 9 pagi sampai jam 12, 1 jam istirahat, kembali lagi jam 1 sampai jam 4. Itu duduk aja mengawasi orang masuk gang. Bagi yang tidak mau memikirkan lingkungannya dan tidak melaksanakan protokol kesehatan, ya kita tidak bisa buka pintunya. Karena apa? Kita dituntut tanggung jawab untuk bisa menjaga minimal berpartisipasi agar penyebaran dan penanggulangan itu bisa gotong royong. Jadi semua klaster kan begitu. Karena bagaimanapun yang namanya pasar ini kan tempat berkumpulnya orang yang majemuk dari segala macam. Jakarta kirim barang, Kalongan, mereka habis dari Surabaya, itu sangat rawan ya. Saya amati di Kliwon sendiri itu sudah banyak mungkin tempat-tempat cuci tangan, kemudian ini mungkin dalam rangka mengantisipasi itu karena dihadiri atau didatangi oleh orang Kudus, tapi orang dari manapun yang barangkali rentan membawa virus itu. Ya, betul. Saya pikir mungkin antisipasi HPPK dan pemerintah daerah ini yang penting saling berkomunikasi kan begitu. Kemudian ini Bu Juwek barangkali pandemi ini kan kita tidak bisa prediksi kapan mereka akan berakhir kan begitu. Ya tentu ini kan langkah-langkah pemerintah sendiri sudah membuat peraturan bupati yang mengatur tentang protokol kesehatan itu bagaimana, kemudian sanksinya apa dan lain-lain. Ini tentu ini adalah ikhtiar untuk memproteksi, mencegah penyebaran itu. Jadi sudah banyak dijelaskan bahwa HPPK sudah mungkin berikhtiar untuk mensosialisasikan, bahkan mungkin ada satu resep tadi minuman corona, empon corona. Sampai sekarang masih di ini rencana nanti
Saya kemarin itu tidak sengaja memang survei ke daerah Menawan. Di situ saya bertemu dengan orang, saya tanya, Bapak jahenya ini dibawa kemana? Oh iya Bu, ini sepi. Pada jual kunir. Nah, saya ada inisiatif untuk membuat UMKM. Ya kunir, empon-empon itu nanti akan di-packaging, dibuat masal. Ibaratnya apa ya? Kita itu mencintai produk sendiri. Di daerah pegunungan Colo itu kan banyak sekali empon-empon, ramuan-ramuan itu yang bisa dikelola untuk dipasarkan sendiri di wilayah Kudus dulu lah. Kudus dulu ini dirumati dulu, baru keluar. Kalau orang Kudus sepakat meminum yang namanya empon-empon corona itu tadi ya, karena memang pandemi itu sederhana kok, dicam dengan air hangat, diminum sudah jadi. Ya, nanti lain waktu Pak Fikri saya bawa ke sini. Iya, mbak saya dicicipin konfor-konfornya. Siap. Ya coba biar sahabat ISK nanti bertanya-tanya ya tentu mungkin apa namanya ini kok ada minuman empon-empon corona itu bagaimana ini? Bagaimana cara mendapatkannya nanti? Ya, siap sama Bu Jue. Ini Pak Dokter kemarin ya, Pak Dokter dari Karyati, namanya Dokter Agus Payitnya, spesialis bedah jantung anak. Kan anak saya kebetulan kemarin itu punya penyakit jantung, sudah dioperasi sukses Bapak, alhamdulillah Pak Fikri. Nah beliau tak kasih itu, bilangnya besok lagi pesan Mbak Jue. Ternyata kok di badan saya seger, enak rasanya. Oh iya Pak Dokter, insya Allah besok saya kirim lagi. Jadi itu lebih di peningkatan imunitas tubuh, supaya tidak rentan kena mungkin virus kan begitu. Ya mungkin terakhir Bu Jue, siap Pak Fikri. Strategi panjenengan sebagai pelaku UMKM ya, pelaku usaha konveksi di pasar tradisional ini dalam rangka mempertahankan pasar tradisional di tengah kepungan toko-toko modern. Kan sekarang banyak bermunculan ya. Mungkin pedagang batik yang di Pasar Kliwon itu tentu agak ciut nyali ketika ada mungkin toko batik yang besar mungkin kemasannya, tampilannya lebih menarik, harganya pun di spanduk-spanduk juga murah. Nah, ini mungkin ikhtiar yang dilakukan oleh pedagang Pasar Kliwon di tengah mungkin kepungan toko-toko modern ini bagaimana bisa ke sahabat ISK? Terima kasih sahabat ISK. Saya juga sudah survei Bapak bahwa ternyata potensinya ada. Saya masuk ke tempat tersebut, saya nawarin cocok. Itu adalah suatu yang sangat istimewa. Di sini saya lihat harganya 33.000, saya jualnya glosir cuma 22.500. Dia selisih 10.000 itu istimewa. Kalau sehari jual 1.000 udah 1 juta, 5.000 5 juta. Alhamdulillah itu saya sudah bisa memasarkan produk-produk UMKM atau konveksi-konveksi itu dengan nilai barang yang lumayan lah. Yang penting untuk Pasar Kliwon sendiri tetap semangat. Mereka masih tetap memasarkan barang ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, contohnya di Papua, Keva, Kupang, Ternate, Atambua, dan juga yang ngambil untuk dibawa lagi ke Jogja, ke Solo, ke daerah-daerah pasar yang kecil-kecil itu seperti konveksinya Kudus juga masih semangat lumayan juga, masih bisa bersaing, masih bisa bersaing. Jadi tidak ada kekhawatiran dengan kehadiran karena mungkin Pasar Kliwon sendiri itu di Jawa Tengah kan termasuk salah satu dari 3 besar pasar yang mungkin menjadi referensi dari banyak pulau ya bahkan ya. Jadi apalagi Pasar Kliwon ini pernah diberi satu
label ini menjadi pasar pariwisata kan begitu. Cocok. Tentunya ya mungkin banyak yang harus dibenahi, diberikan inovasi oleh sentuhan-sentuhan tangan-tangan terampil yang menjadi pengurus HPPK tentu kan begitu. Jadi supaya benar-benar pasar tradisional ini menjadi referensi bagi warga bahwa belanja di pasar tradisional pun dari hal kebersihan dapat, pelayanan dapat, kemudian stok barang, harga bersaing kan begitu. Kalau di saya sendiri itu dulu di Blok C, saya sekarang fashionnya alih ke Blok B, karena di Blok B itu kan sepi, ibaratnya di Blok B itu banyak yang kain, sehingga saya ada di Blok B itu mewarnai Blok B, sehingga di Blok B itu saya menggunakan standar penjualan kayak pasar modern. Saya jualnya harga pas. Kalau daster itu saya jual 103. Ya nggak ada tawar menawar. Daster itu 103. Contoh ya. Dia nawar bolak-balik, kita tawarin. Ada yang 105. Tujuannya apa? Tujuan mereka itu menganggap pasar Kliwon itu harganya pas, murah, bagus, sehingga pengunjung tuh nyaman di pasar Kliwon. Dan kita praktekkan kemarin. Nggak khawatir ditengking. Nggak ada, sudah ada zamannya lagi. Jadi pasar Kliwon sekarang itu akan kita nanti kita sosialisasikan untuk jualannya harga pas untuk para pengecer. Kalau grosir katakanlah 50.000, buat pengecer 60.000 itu sudah bagus. Karena apa? 10.000 itu pembeda untuk satu memberi kantong tas yang lumayan bagus, jangan jelek lah. Kalau pasar modern dibuat seperti itu, insya Allah itu bisa menandingi toko-toko besar yang ada di luar pasar Kliwon. Jadi ada kebanggaan warga ini belanja di pasar Kliwon, begitu keluar dari pasar udah ada tulisannya, nama toko, status pasar. Contoh di saya Istiqomah Fashion, Hajar Juwita. Di situ udah tertera nomor telepon, nomor HP, jadi ada kebanggaan. Iya, jadi dia keluar dari toko kita itu yang ditentek toko kita sama sekup skala besarnya pasar Kliwon Kudus. Terakhir Bu Jue. Oh iya. Ini berhubungan dengan pasar tradisional yang modern, pasar pariwisata. Ini saya lihat mungkin dari hal perparkiran ini yang mungkin masih belum mencerminkan bahwa artinya tamu-tamu kita ini datang ini nyaman masuk di pasar Kliwon, kemudian parkirnya juga aman dan lainnya. Saya lihat masih agak kurang begitu ditata sedemikian rupa ya. Sementara di sisi lain ada parkir sampai dengan lantai 3 ini juga belum termanfaatkan dengan baik. Lah HPPK sendiri pernah rembukan soal parkir tidak? Oh gini, soal parkir, kalau dari segi pandang saya yang sudah biasa turut di pasar Klewer, saya ke Klewer itu sudah 5 tahun, ke pasar-pasar kecil. Pasar Kliwon itu sangat unik, apalagi sekarang sudah dibuatkan parkir tingkat 3. Harusnya masyarakat dengan pemdanya sendiri itu bisa memanfaatkan parkiran lantai 1, 2, dan 3, sehingga parkiran di Kliwon itu juga nyaman. Sebetulnya nyaman banget. Yang di depan-depan kios ini kan bisa tidak numpuk sampai 3 mobil atau bahkan sepeda motornya juga mengganggu. Misalnya ada orang yang kepengen di toko A ini harus melipir cari cari jalan kan, karena di sana banyak sepeda motor, banyak mobil parkir kan begitu. Ya, lantai 1 itu dan lantai 2, 3. Kenapa tidak digunakan? Kemarin teman-teman pasar Kliwon sudah bisa menggunakan naik ke atas. Tapi rata-rata mereka takut kejauhan tinggi banget. Sebetulnya enggak gitu. Memang harusnya kita tegas. Parkiran itu tegas. Ayo naik semua setelah atas full, lantai 1 full, 2 full, 3 full, baru dialihkan melebar ke bawah. Minimal kan yang
penghuni Pasar Kliwon sendiri yang mungkin mulai dari pagi sampai sore ini harusnya kan diwajibkan naik ke parkir ya. Bisa. Bagus, kan mengurangi kalau tamunya silakan kan gitu. Kalau kan, kemudian kalau tuan rumah kemudian parkir di depan kios-kios itu kan mulai pagi sampai sore tentunya. Betul. Nah kalau itu mungkin HPPK bisa punya program mewajibkan semua penghuni yang membawa mobil harus menggunakan parkir yang sudah disediakan kan begitu. Ya betul Pak, semestinya itu harus ada pendekatan, berarti dari perwakilan pedagang bisa saya sosialisasikan waktu kita ada pertemuan dengan teman-teman Pasar Kliwon, entah itu jamnya, entah itu apa, atau di grup untuk pedagang Pasar Kliwon sendiri diwajibkan untuk menempati lantai 1, 2, 3-nya. Ya kita persilakan lantai yang di bawah itu untuk para pengunjung, harusnya seperti itu. Itu ide yang bagus. Nanti insya Allah kita bilang ke Ketua BPK bisa sinergi dengan pemangku Dinas Perdagangan yang memang notabene itu memang menata Pasar Kliwon dari parkirannya ataupun segala sesuatu. Label pasar pariwisata ini benar-benar kemarin kita juga kunjungan loh Pak, sudah tak mulai lewat Gerjin, Kabupaten Kudus. Gerjin kemarin itu juga jalan-jalan di wilayah Kudus sendiri, di Pendopo, lalu hanya foto-foto itu dan melaksanakan protokol kesehatan. Satu bis hanya diisi 25 orang. Kita kunjungan ke Jenang Mubarak sama Labu Jipang yang ada di itu. Mana itu Pedawang, terus berakhir di Pasar Kliwon Kudus sambil makan apa kemarin sayur bening. Iya. Sahabat ISK, demikian bincang kita dengan Ibu Juwita ya. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan Kudus yang begitu luar biasa ya. Jadi ada banyak inspirasi dari Ibu Juwe, khususnya para pedagang di Pasar Kliwon. Insya Allah nanti akan ada banyak inovasi yang muncul dari Ibu Juwe karena beliau adalah rajin kunjungan kerja kalau pejabat kan begitu, supaya nanti bisa di pasar sana seperti ini diadopsi ke sini dan lain-lain. Dan jangan lupa sahabat ISK bahwa saat ini pasar tradisional ini tampilannya sudah seperti pasar modern. Jadi walaupun memang tempatnya itu di pasar, tapi tampilan di kios-kiosnya itu begitu luar biasa. Kalau mungkin panjenengan belum percaya, silahkan berkunjung ke Pasar Kliwon, khususnya di tokonya Istiqomah Fashion Blok B ya. Nomor berapa Ibu? Nomor 51. Pastikan dapatkan diskon banyak di sana ya. Terima kasih sahabat ISK sudah bersama kami. Tentunya jangan lupa masukan dari para pemirsa ya, siapa narasumber yang Anda usulkan ke sini. Terima kasih dengan Kang Fikri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.